Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deca Camelia Dewi dengan NIM 21107011085. Di sini saya akan menampilkan video roleplay pada pasien dengan isolasi sosial. Dengan kasus, pasien merasa sendiri karena sehabis di PHK dan digunjing dengan tetangganya. Selamat menyaksikan. Fase prainteraksi. Di sini saya sudah membaca rekam medis pasien dan juga saya sudah membawa buku jadwal harian pasien. Saya sudah mempersiapkan diri dan juga saya sudah mencuci tangan dan juga saya sudah mempersiapkan diri untuk bertemu dengan pasien. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Nisa. Perkenalkan, saya Suster Rica Samelia, mahasiswa dari D3 Keperawatan. Suster menjaga pada pukul 8 hingga pukul 12 siang nanti. Nih, sebelumnya boleh tolong sebutkan namanya Mbak Nisa? Anissa. Nama lengkapnya siapa? Konita Anissa. Sukanya dipanggilnya apa? Anissa. Anissa aja? Iya, oke Anissa ya. Anissa, gimana perasaannya Anissa saat ini? Kurang enak sus. Kurang enaknya itu gimana? Saya kan habis di PHK dan saya jadi bahan omongan gitu sama tetangga saya. Oh begitu, jadi bahan omongan jadinya nggak mau keluar gitu ya? Saya jadi menyendiri aja di rumah terus. Oh gitu. Kalau gitu, suster boleh nggak minta waktunya Anissa beberapa menit untuk membahas lebih lanjut tentang rasa nggak enaknya Anissa ini? Oke, kalau gitu suster mulai ya. Tadi kan Mbak Anissa bilang nggak enak ya karena habis di PHK terus jadi bahan omongan. Nah, Mbak Anissa tuh penyebabnya kenapa sih jadi bisa jadi menyendiri, jadi menjauh dari lingkungan sosial? Iya, karena saya dengar omongan yang gak enak, makanya mendingan saya di rumah aja, saya menyendiri daripada bikin saya sakit hati dengar omongan tetangga sus. Jadi karena dengar omongan nggak enak, jadi Anissa menjauhkan diri gitu, nggak mau keluar rumah gitu. Menurut Anissa apa sih dampak negatif bagi diri Anissa kalau Anissa itu kagak bersosialisasi dengan lingkungan, kagak bertegur sapa dengan orang? Menurut Mbak Anissa apa? Iya, saya jadi nggak punya tetangga sus. Jadi kayak saya sendirian, saya nggak bisa butuh tolong orang. Jadi saya susah untuk meminta tolong, saya susah minta tolong ke orang gitu sus. Nah, kalau keuntungannya apa misalkan orang bersosialisasi kayak biasa, nggak dengerin omongan orang, itu dampak positifnya apa keuntungannya? Iya, saya jadi lebih bisa ikut-ikut ngumpul bareng tetangga. Jadi saya punya tetangga, terus saya juga bisa bersosialisasi, terus saya juga bisa minta tolong kalau saya memerlukan bantuan ke tetangga sus. Iya, bagus ya. Sekarang tadi setelah kita bicara tentang dampak negatif dan juga keuntungannya, menurut Anissa itu enakan punya tetangga bersosialisasi atau nggak punya? Punya kan. Nah kalau gitu Mbak Anissa sudah kenal belum sama tetangga Mbak Anissa yang lain? Sudah, tapi Mbak Anissa masih nggak mau keluar gitu? Iya, cuma karena habis di PHK aja, saya dengar omongan gak enak, makanya saya menyendiri. Tapi Mbak Anissa mau nggak kita berkenalan lagi supaya Mbak Anissa bisa bersosialisasi dengan lancar lagi? Boleh. Kalau gitu kita mulai ya. Suster contohkan dulu ya. Jadi pertama kita itu tatap mata lawan bicara kita, kemudian sambil senyum bicaranya, kemudian ulurkan tangannya sambil bilang halo, boleh kenalan tidak, kemudian sebutkan nama kita sendiri. Perkenalkan, nama saya Rica, nama kamu siapa. Di situ kita tanyakan alamatnya di mana, hobinya apa, dan kemudian nah kan tadi kita sudah tanyakan alamat dan juga hobinya. Kemudian kita setelah menanyakan alamat dan juga hobi. Nah menurut Anissa, kenapa kita perlu menanyakan alamat dan juga hobinya? Nah karena kalau kita bisa bicara tentang hobinya, mungkin hobi kita sama, kita bisa lancar berbicara, bisa sefrekuensi, bisa nyambung dalam pembicaraannya. Dan juga alamatnya mungkin kita deket-deketan atau beda rumah beberapa gitu, kita bisa main ke rumahnya, dia juga main ke rumah kita, atau ketemuan di tengah-tengah di taman, misalnya di dekat rumah ada taman gitu.
Jadi kita bisa main bareng, mau dekat gitu. Nisa, apakah sudah mengerti? Iya, sus. Kalau begitu Mbak Nisa mau mengulang tidak apa yang tadi suster contohkan? Boleh kita mulai ya. Kita kontak mata lawan jenis, jangan lupa senyum sama ulurkan tangan kan. Halo, boleh kenalan nggak? Nama aku Anissa. Nama kamu siapa? Jangan lupa hobinya. Hobi aku masak. Hobi kamu apa? Dan jangan lupa tanyakan alamat. Alamat aku di Bintaro. Alamat kamu di mana? Gitu kan, sus? Iya benar. Nah, Anissa ada yang kurang nih. Anissa tadi tidak sambil senyum. Nah, jadi kalau kita senyum, lawan bicara kita juga enak gitu, kayak kita diterima dengan baik sama orang tersebut. Kita senyum, kita ramah gitu, kita sopan tandanya. Itu setelah kita tadi mencontohkannya, gimana kalau kita mempraktekannya? Apa Anissa mau? Sus. Baik, kita praktekkan ya. Bisa Anissa praktekkan? Kontak mata sama lawan jenis, jangan lupa senyum, terus jabatan tangan. Boleh kenalan nggak? Boleh. Nama aku Anissa. Nama kamu siapa? Nama aku Rica. Nama panggilan aku biasanya Anissa. Nama panggilan kamu siapa? Aku Ica. Kalau hobi aku sukanya masak. Kalau hobi kamu? Wah, aku juga suka hobi masak. Masak apa? Favorit kamu suka masak apa? Aku sukanya nasi goreng. Kalau aku sayur asem. Saya asam ya. Kalau alamat aku di Bintaro, kamu di mana? Aku di Kramat Jati. Ya jauh dong, kita nggak bisa main bareng. Iya. Nah, karena kita nanti kapan-kapan kita masak bareng ya. Mau? Boleh. Baik. Nah, tadi sudah bagus ya, Nisa sudah mempraktekannya sudah bagus. Nah, tadi suster juga lupa, harusnya Anissa terakhir itu yang benar, setelah kita memperkenalkan diri kita bilang senang ya berkenalan dengan kamu gitu. Kalau begitu ini ada jadwal harian. Kita bisa mencatatnya di sini saat kita sudah berlatih. Nah, kan tadi kita sudah berlatih ya, sekarang jam 9. Tadi kita itu berlatih berkenalan, cara berkenalan. Kita catat ya, cara berkenalan. Tadi karena kita sudah melakukannya dibantu Anissa sama suster, kita ditulisnya B. Kalau Anissa berkenalan secara mandiri ke teman Anissa atau ke tetangga Anissa, atau boleh dari keluarganya Anissa terlebih dahulu gitu. Anissa tulisnya M. Dan kalau tidak dikerjakan itu tulisnya T. Nah, Anissa mau melakukan perkenalannya nanti di jam berapa? Nanti di jam 1. Di jam 1, berarti dari jam 1 dan juga jam 2 ya. Baik, nanti kalau tadi ini sudah paham kan dengan keterangannya? Kalau gitu ini Anissa bisa Anissa pegang. Nah, tadi karena Anissa sudah bagus berkenalannya, Anissa bisa mempraktekannya ke keluarga Anissa ya, atau ke teman, atau tetangga. Kalau begitu, bagaimana sih perasaan Anissa saat ini setelah tadi kita berkenalan? Lebih enakan. Lebih enak ya, lebih percaya diri gitu ya. Nah, kalau gitu untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri Anissa juga tadi tuh Anissa bisa berkenalan, sering-sering berkenalan ke orang lain supaya Anissa tidak merasa sendiri lagi, merasa tidak diterima ya Anissa ya. Nah, untuk kita evaluasi lagi ya, kita ulangi lagi ya untuk melihat apakah Anissa sudah lancar atau bagus, sudah lancar belumnya. Bisa Anissa ulangi lagi tadi cara berkenalan yang baik dan benar. Kontak mata lawan bicara, senyum sampai berjabat tangan. Iya. Boleh kenalan nggak? Boleh. Nama aku Anissa. Nama kamu siapa? Nama aku Rica. Nama panggilan aku Nisa. Nama panggilan kamu? Nama panggilan aku Ica. Kalau hobi aku sukanya memasak. Kalau kamu? Aku hobi juga memasak. Kalau alamat aku di Bintaro, kamu di mana? Aku alamatnya di Kramat Jati. Senang berkenalan dengan kamu. Senang juga berkenalan dengan kamu. Nah, sudah bagus ya. Tadi juga sudah mengucapkan kata senang berkenalan. Nah, itu bisa membuat supaya kita tidak canggung dengan orang tersebut karena kita sudah selesai melakukannya. Biasanya kita bertemu lagi. Nisa mau
ketemunya jam berapa? Jam 1. Di jam 1 kita ketemu lagi ya. Nah, ntar besok itu kita akan melakukan cara berkenalan lagi dengan perawat yang baru. Nah, Nisa jangan lupa melakukan perkenalan yang tadi sudah dicatat ya. Nanti suster lihat lagi. Baik, kalau gitu karena kita sudah selesai, suster izin kembali ya. Nisa bisa melanjutkan aktivitasnya. Kalau gitu suster permisi. Sekian video roleplay dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.